Halo semuanya, selamat datang kembali di playlist Study With Me. JSX adalah salah satu fitur yang diunggulkan oleh React.js, di mana dengan JSX ini kita bisa menulis tag HTML di dalam JavaScript, atau yang bisa kita juga sebut sebagai mengkolaborasikan antara HTML dengan JavaScript, sehingga itu memudahkan kita dalam membuat komponen tentunya. Jadi seolah JavaScript itu memiliki kekuatan tambahan gitu ya. Nah, sebenarnya penggunaan JSX di dalam React.js ini tidak diwajibkan, tapi sudah banyak sekali orang yang mengatakan bahwa adanya JSX ini sangat membantu mereka dalam membuat suatu komponen. JSX itu kependekan dari JavaScript Syntax Extension, atau yang juga kita sebut juga sebagai JavaScript HTML, di mana JSX ini menggunakan gaya templating script, di mana kita hanya cukup menulis template-nya satu kali yang bisa digunakan berulang-ulang, sehingga programmer tanpa harus repot dan juga tanpa harus perlu berulang-ulang menulis komponen untuk bagian yang sama, sehingga hal ini dapat mempermudah dan juga mempercepat proses development menjadi lebih efektif dan menjadi lebih cepat. JSX juga memungkinkan kita untuk membuat suatu elemen tanpa menggunakan fungsi create element ataupun menempatkan elemen yang udah dibuat ke dalam DOM menggunakan fungsi append child. Nanti kita akan coba cari tahu gimana maksudnya ya teman-teman. Nah, daripada teori doang bikin teman-teman bingung, alangkah baiknya kita langsung praktik aja gimana cara membuat komponen seperti biasanya, bagaimana perbedaannya menggunakan komponen dengan JSX dan juga tanpa JSX, supaya kalian bisa tahu apa kelebihan dan juga kekurangannya. Are you ready? Let's go! Oke teman-teman, di sini aku udah punya sebuah file index.html di mana di dalamnya ada script HTML sederhana, dan di sini juga aku udah menyematkan sebuah link CDN dari React.js. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu gimana cara install React.js menggunakan link CDN ataupun belum kenalan dengan React.js, silahkan kenalan dulu, lihat video sebelum ini mengenai konsep dasar dari React.js, di mana di dalamnya aku ngebahas gimana konsep dasar dari React.js, gimana cara pakai React.js, gimana cara install React.js menggunakan link CDN, dan juga lain sebagainya. Dan di video kali ini juga aku masih menggunakan link CDN React, belum menginstalnya menggunakan npm, karena project kita kali ini masih project yang sederhana, project yang belum terlalu kompleks, karena di video kali ini kita cuma pengen tahu gimana cara menggunakan JSX ini ya teman-teman. Oke, dan ceritanya di video kali ini aku akan mengkombinasikan React.js ini dengan Bootstrap versi 5. Jadi di sini kita misalkan akan menambahkan link CDN dari Bootstrap ya teman-teman. Oke, dan buat teman-teman yang tertarik juga untuk belajar Bootstrap, di channel ini aku udah buatkan playlist mengenai belajar Bootstrap versi 5, jadi silakan kunjungi aja playlistnya. Teman-teman boleh buka web browsernya, kunjungi dokumentasi dari Bootstrap-nya, karena di sini seperti yang udah teman-teman tahu, kita akan mengkombinasikan Bootstrap 5 dengan React.js. Nah, teman-teman boleh scroll ke bawah, di sini kita include via link CDN ya. Kita copy to clipboard, kita paste di sini. Kita coba save, kita copy juga untuk bagian JavaScript-nya. Kita copy, kita scroll ke bawah, kita simpan di sini. Kita coba save. Oke, tahap instalasi udah berhasil kita lakukan. Yang pertama, kita menyematkan link CDN React, terus kita akan mengkombinasikannya dengan sebuah framework CSS, yaitu Bootstrap versi 5 di sini. Oke, yang pertama, aku akan coba praktikkan gimana biasanya kalau kita ingin membuat sebuah komponen jika menggunakan Bootstrap versi 5. Misalkan kita akan membuat sebuah button. Nah, untuk membuat sebuah button di Bootstrap versi 5 itu gampang aja, kita tinggal ketik aja button, terus kita kasih kelas. Nama kelasnya btn, terus warna buttonnya mau apa. Nah, btn primary untuk warna biru. Misalkan untuk tulisannya kita beri nama aja, misalkan primary button gitu ya. Seperti ini deh. Kita coba save, teman-teman boleh klik kanan, open with live server, lalu buka lagi web browsernya, kita ketikkan di paling atas, localhost 9222. Nah, ini udah ada buttonnya ya, teman-teman. Supaya lebih rapi, gimana kalau seandainya button ini kita bungkus ke dalam sebuah row. Seperti ini, teman-teman. Nah, kita tempatkan buttonnya di dalam kolom. Ini yang bisa kita juga sebut sebagai grid system. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu grid system, silakan kunjungi video mengenai grid system yang ada di channel ini. Mana kalau seandainya kita kasih padding 5. Nah, jadi supaya ada jarak ya, supaya lebih rapi. Oke, ini cara kita untuk membuat suatu komponen di Bootstrap versi 5. Kita tinggal menulisnya aja seperti ini. Nah, terus misalkan kita ingin membuat sebuah komponen lain, ya kita tulis aja di sini. Misalkan kita akan coba membuat sebuah card. Nah, di Bootstrap versi 5, cara membuat card itu gampang aja. Kita buat sebuah card, terus di dalam cardnya kita tahu ada sebuah card body.
seperti ini. Terus di dalam card body kita akan membuat sebuah title misalkan ya. Kita buat menggunakan tag H5, kita kasih kelas card title. Misalkan di sini kita beri nama halo, aku adalah card gitu ya. Nah, terus di H5 ini aku akan membuat sebuah paragraf, kita kasih kelas juga, kita kasih card tag. Tulisannya kita kasih tulisan sembarang aja, kita kasih lorem 10 karakter, tekan tab. Terus di dalam cardnya kita juga akan menambahkan sebuah button menggunakan sebuah tag A. Misalkan kita kasih ref-nya nggak ngelink kemana-mana, terus kita kasih kelas btn primary untuk membuat sebuah button. Nah, kalau kita coba save, kita coba lihat di web browser, ini tulisannya belum ada. Misalkan kita kasih go somewhere gitu ya. Nah, itu cara biasa kita untuk membuat komponen menggunakan Bootstrap versi 5. Terus gimana caranya supaya kita bisa membuat komponen menggunakan React.js ini? Oke, yang pertama kita akan coba mempraktikkan membuat komponen tanpa menggunakan JSX, teman-teman. Oke, kita simpan aja script JSX kita di sini. Nah, seperti yang kita tahu ya di video sebelumnya, untuk membuat komponen di dalam React.js, kita harus punya dulu sebuah wadahnya untuk menyimpan si komponen yang akan dibuat ya. Misalkan di sini kita buat dulu sebuah container, kita kasih ID, misalkan ID-nya app gitu ya. Nah, kita scroll ke bawah, ini kita scriptnya akan simpan di sini. Yang pertama, kita kasih tipenya dulu. Tipenya itu adalah text dan bubble. Supaya nanti script JSX kita bisa terbaca, teman-teman. Oke, kita akan buat komponen button. Kita kasih kelas. Ini kita membuat komponen menggunakan kelas komponen. Kita beri nama komponennya apa. Misalkan kita beri nama komponennya button. Terus kita extend React komponen seperti ini. Terus kita render. Materi mengenai komponen aku akan bahas lebih detail di video selanjutnya. Oke, yang pertama, di sini aku akan coba mempraktikkan gimana caranya untuk membuat suatu elemen atau suatu komponen tanpa menggunakan JSX. Oke, yang pertama kita harus punya dulu sebuah variabel, misalkan kita beri variabelnya btn, terus kita isi dengan sebuah elemen. Nah, untuk membuat elemen tanpa menggunakan JSX, kita harus buka dengan tag React, create element. Seperti ini, dalam kurung, di sini ada 3 parameter, teman-teman. Oke, parameter yang pertama itu nama elemennya apa. Nah, kita tahu kita ingin membuat sebuah button, berarti kita tulis saja button di sini. Terus, parameter yang kedua itu adalah atribut. Atribut apa yang akan kita berikan pada elemen button ini? Nah, untuk menulis atribut, kita harus apit dengan kurung kurawal. Terus, nama atributnya apa? Misalkan kita akan kasih kelas _2, nama kelasnya apa? Misalkan kita akan beri kelas btn primary itu. Nah, terus parameter yang ketiga itu adalah kontennya mau apa atau tulisannya mau apa. Misalkan kita beri aja primary button. Kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena kita belum merendernya, teman-teman. Nah, cara merendernya gampang aja. Nah, ini jangan lupa kita harus return dulu ya. Nah, kita harus return dulu di sini. Return-nya variabel yang ini. Atau elemen yang udah kita buat, btn. Nah, selanjutnya kita akan merender atau menempatkan, return. Nah, selanjutnya kita akan menempatkan elemen yang udah kita buat ini, atau komponen yang udah kita buat ini ke dalam wadahnya yang ini, dengan cara merendernya. Nah, cara merender itu gampang aja, teman-teman. Teman-teman tinggal ketik aja react dom.render. Nah, di sini juga ada 2 parameter. Parameter yang pertama, nama komponennya apa. Nah, kita tahu kita udah buat komponen button. Berarti kita tinggal tulis aja di sini. Button slash gitu ya, teman-teman. Lalu koma, mau disimpan di mana. Nah, kita seleksi dulu nih si kontainernya dengan menggunakan DOM selection. Dokumen get element, element by ID. Nah, ID-nya apa nih? App. Nah, kita akan tambahkan di sini app gitu, teman-teman. Nah, kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang ada tombol yang dibuat menggunakan React komponen tanpa menggunakan JSX. Nah, ini yang pertama, cara membuat suatu elemen menggunakan React.js tanpa JSX.
Nah, sekarang gimana caranya kalau kita ingin membuat suatu komponen yang memiliki anak seperti ini ya, teman-teman. Dimana di sini kita punya induk card, dimana di dalamnya ada sebuah child, ada card body, terus di dalam card body ada H5. Nah, itu gimana cara buatnya? Yang pertama, kita akan buat sebuah kelas komponen baru, kita beri nama misalkan cards gitu ya, extend, seperti ini, react, titik komponen. Nah, yang pertama jangan lupa di render dulu. Di dalam render kita kasih return. Nah, ini rendernya jangan lupa dalam kurung seperti ini. Oke, untuk membuat suatu komponen yang kompleks tanpa menggunakan JSX itu cukup lumayan ribet. Karena kalau kita lihat di atas, kita punya sebuah card di mana di dalam card ini dia memiliki sebuah child namanya card body. Di dalam card body ini dia juga memiliki child, ada H5, ada P, dan juga A. Nah, itu kita harus buat elemennya satu persatu, lalu kita rangkai menjadi suatu komponen card ini. Nah, jadi kita mulai dari tag A yang paling bawah ya. Nah, itu seperti biasa, kita buat dulu sebuah variabel, misalkan link gitu ya, di mana di dalamnya kita akan isi sebuah elemen, nama elemennya apa. Nah, kita buat dulu elemennya seperti biasa, react, create element. Seperti biasa, di sini ada 3 variabel. Yang pertama itu ada tag A, kita akan membuat sebuah elemen A. Terus di dalamnya kita tahu kita punya sebuah atribut yang namanya itu ref, di mana ref ini dia masih kosong atau tidak mengarah kemana-mana. Terus kalau misalkan dia memiliki lebih dari satu atribut, kita tinggal tambahkan koma aja di sini. Seperti ini. Terus kita kasih atribut lainnya, misalkan kita akan tambahkan atribut class, di mana kelasnya ini akan kita tambahkan btn primary. Nah, seperti ini. Terus di dalamnya kontennya mau apa? Nah, misalkan kita samakan saja go somewhere. Seperti ini ya, teman-teman. Ini jangan lupa kita kasih tanda kutip. Nah, ini untuk elemen pertama udah berhasil kita buat. Selanjutnya kita harus membuat elemen yang lainnya. Misalkan kita tahu yang atas kita punya card tag ya. Kita buat lagi variabel card tag. Terus kita isi dengan sebuah elemen, kita buat dulu elemennya dengan react create element. Sorry, banyak typo. Nah, seperti ini, elemennya mau apa? Kita akan buat paragraf, di mana dia memiliki sebuah atribut, nama atributnya itu adalah class. Kelasnya kita isi card, card tag ya. Card tag, terus untuk tulisannya, kita copy aja dari atas, supaya sama. Seperti ini misalkan. Kita paste di sini. Jangan lupa pakai tanda kutip. Oke, ini untuk elemen yang kedua. Selanjutnya kita buat lagi elemen untuk card title-nya. Card title diisi dengan react create element. Seperti ini. Nama elemennya apa? Kita akan buat H5, di mana H5 ini dia memiliki atribut class. Nama kelasnya adalah card title. Terus dia memiliki tulisan ini adalah card gitu ya. Oke, setelah ini kita buat juga sebuah elemen. Elemen apa lagi tuh? Nah, card body ya, teman-teman. Kita buat sebuah variabel namanya card body. Kita akan buat diisi dengan sebuah react element. Ini kita akan buat elemen div, di mana di dalamnya kita punya satu atribut class dan nama kelasnya adalah card body. Card body seperti ini. Terus elemen di dalamnya apa tuh? Nah, kita tahu elemen di dalamnya itu adalah child yang ini, ada H5, P, dan juga A. Berarti itu kita tulis seperti ini. Kita rangkai nih, teman-teman. Yang pertama, kita akan menambahkan sebuah card title, seperti ini, lalu koma, card tag, lalu koma lagi, ada link. Nah, setelah ini, elemen yang terakhir itu ada card ya, atau yang membungkus semua child yang ini. Oke, seperti biasa, kita buat lagi variabel, misalkan nama variabelnya itu adalah card, diisi dengan sebuah elemen, kita buat dulu elemennya dengan react create element. Seperti ini, nama elemennya adalah div.
di mana div ini nantinya kita akan beri sebuah atribut class. Nama kelasnya adalah card. Terus elemen yang ada di dalam card ini, kita akan tambahkan yang ini, card body. Berarti kita tinggal copy aja, kita paste di sini. Nah, setelah itu, kita return si card-nya yang ini. Kita copy, kita paste di sini. Nah, setelah kita nge-return, kita render komponen yang udah kita buat. Nah, nama komponen ini kita tahu adalah cards, berarti kita ubah. Buttonnya ini jadi cards gitu, teman-teman. Kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang kita udah memiliki card yang sama dengan card yang dibuat menggunakan Bootstrap seperti biasa. Nah, ini tentunya tanpa menggunakan CSX cukup lumayan ribet, teman-teman ya. Jadi kita harus buat dulu elemennya satu persatu. Setelah elemennya dibuat, lalu kita rangkai nih. Kita rangkai, terus kita rangkai lagi ke elemen parent-nya. Baru kita render sehingga menghasilkan tampilan card seperti ini. Nah, di sini aku akan contohkan apa bedanya kalau kita menggunakan JSX. Oke, seperti biasa, kita akan buat sebuah kelas baru. Nama kelasnya misalkan, kita mulai dari yang paling atas dulu ya, button. Oke, kita buat kelas yang namanya button JSX supaya membedakan dengan button yang tadi. Terus extend ini React titik komponen untuk membuat sebuah kelas komponen di React ya. Kita render dalam kurung dan yang terakhir kita return seperti ini. Nah, kita tahu ya, jika kita menggunakan JSX, itu kita bisa menulis tag HTML di dalam JavaScript. Nah, itu maksudnya kayak gimana? Gini nih. Jadi kita bisa langsung mengcopy aja nih, teman-teman, dari sini. Kita copy, kita scroll ke bawah, kita paste di sini. Nah, tapi bedanya di sini cara penulisan atributnya yang agak sedikit berbeda. Nah, caranya itu kita kasih class name sama dengan ini nama kelasnya diapit dengan kurung kurawal seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita coba save, kita coba copy komponennya lalu kita render di sini. Kita paste, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini kita udah bisa berhasil membuat komponen yang sama menggunakan JSX. Nah, bedanya, ketika kita menggunakan JSX, kita tidak perlu lagi untuk membuat create elemen, teman-teman. Kita cukup copy aja nih elemennya. Cuman, bedanya di sini. Nama atributnya harus diapit dengan kurung kurawal. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang mungkin di sini nggak terlalu kelihatan signifikan ya perbedaannya. Hanya cuman di create elemen saja. Nah, di sini aku akan coba buat komponen yang sama, cards yang ini, menggunakan JSX. Nah, itu gimana caranya? Nah, di sini aku akan coba buat sebuah kelas atau komponen baru. Nama komponennya misalkan kita kasih cards JSX supaya membedakan dengan yang atas ya. Lalu kita extend React komponen seperti ini. Lalu kita render. Terus kita return. Ini jangan lupa render juga harus pakai kurung buka, kurung tutup ya. Di sini kita akan coba praktikan membuat komponen yang sama tanpa menggunakan JSX dengan JSX. Nah, itu gampang aja. Kita hanya cukup membuat satu buah variabel. Misalkan nama variabelnya itu adalah card, di mana di dalamnya kita punya sebuah elemen ya. Ini sama seperti ini. Tapi bedanya, kalau kita membuat sebuah komponen yang memiliki child atau memiliki anak seperti ini ya, teman-teman. Di dalamnya ada card, terus ada card body, dan lain sebagainya. Itu kita cukup menambahkan kurung buka dan juga kurung tutup. Ups. Nah, seperti ini, kurung buka, kurung tutup. Lalu, selanjutnya, kita tinggal copy nih. Nih, kita copy nih. Card-nya semuanya. Ini tag HTML ya. Kita scroll ke bawah, kita paste di sini. Kita rapikan dulu. Dan jangan lupa, cara penulisan kelasnya harus benar. Ini kita tinggal tambahkan kurung kurawal seperti ini. Ini silakan perbaiki dulu cara penulisan atributnya. Ups. Nah, jangan lupa juga penggunaan nama kelasnya ini agak sedikit berbeda. Kita kasih class name ya, teman-teman. Nah, kalau kita coba save, terus kita return si card-nya ini, atau si variabel card-nya ini di sini, lalu kita render card JSX-nya di bawah, kita copy, kita paste di sini. Kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser, ini kenapa nggak muncul, kita coba lihat, oh, ternyata di sini kita tipe ya, harusnya React.js. React komponen, sorry.
Kita coba save lagi, kita coba lihat hasilnya. Nah di sini kita udah bisa berhasil membuat card yang sama tapi menggunakan JSX. Gimana nih teman-teman? Lihat perbedaannya. Kalau kita menggunakan JSX, kita cukup menuliskan kurung kurawal seperti ini. Terus kita juga tanpa harus perlu membuat create element. Terus perbedaan selanjutnya, kita tanpa harus merangkai terlebih dahulu seperti ini. Jadi kalau tanpa menggunakan JSX, kita harus buat dulu elemennya satu persatu. Terus nanti kita rangkai menjadi suatu komponen yang kompleks. Nah, kalau menggunakan JSX, itu kita tinggal copy aja dari HTML-nya, terus kita paste di sini. Atau kita bisa juga langsung membuat sebuah tag HTML langsung di dalam JavaScript. Ini menurut aku cukup lumayan memudahkan aku dalam membuat sebuah komponen. Nah, karena di sini aku tanpa harus membuat variabel-variabel untuk membuat sebuah elemen, terus merangkainya. Di sini aku cuman tinggal langsung membuat tag HTML aja langsung. Dan boom, hasilnya bisa langsung sama seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita coba inspect, nih kita coba perbesar dulu ya. Nih, di sini kita punya card body, di mana di dalamnya dia punya child, ada card title, ada card text, terus ada BTN primary. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu mengenai JSX. Oke, teman-teman. Nah, itu jadi ada beberapa cara untuk kita bisa membuat suatu komponen yang ditampilkan di dalam DOM atau di halaman website kita. Gimana nih, teman-teman, menurut teman-teman? Apakah penggunaan JSX ini lebih baik? Apakah penggunaan JSX ini bisa mempermudah teman-teman dalam membuat komponen? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan di video selanjutnya kita akan bahas apa itu elemen, apa itu komponen. Tapi sebenarnya di video tadi kita udah jelaskan beberapa hal mengenai komponen dan juga elemen. Tapi aku akan bahas lebih detail di video selanjutnya. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat. Silahkan komen di bawah jika kalian punya pendapat mengenai JSX ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe buat kalian yang tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai React.js. And I hope you like this video. Bye-bye.